Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan makanan dan obat-obatan sebagai rahmat dan nikmat bagi manusia. Namun, di balik kenikmatan tersebut tersembunyi ancaman yang serius, yaitu pencemaran. Pencemaran dalam makanan dan obat-obatan merupakan indikasi mengenai keberadaan benda asing yang seharusnya tidak ada dan atau terdapat dalam makanan dengan kadar lebih tinggi melebihi ambang batasnya. Bersama saya, Fadila Resa Viviantara, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pencemaran makanan dan obat-obatan. Seberapa penting dan seberapa bahaya pencemaran makanan dan obat-obatan? Kasus-kasus berikut merupakan contoh pentingnya bahwa kita harus menjaga keamanan pangan dan obat. Pencemaran yang terjadi dalam rantai pasokan makanan atau produksi obat-obatan dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan kita. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi makanan dan obat yang halal dan thayyib. Konsep makanan halal dan thayyiban terdapat dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Salah satu contoh pencemaran makanan yang menimbulkan dampak besar adalah tragedi Minamata. Jenis bahan pencemar kimia dibagi menjadi 3, yaitu pertama, bahan pencemar alami. Bahan pencemar ini terjadi secara alami pada bahan pangan. Salah satu contohnya adalah asam sianida yang terdapat dalam singkong dan rebung. Kedua, bahan pencemar selama pemrosesan. Bahan pencemar ini memicu terjadinya keracunan makanan selama proses produksi makanan. Contohnya adalah pencemaran karbon monoksida pada proses pengangkutan bahan makanan, pencemaran akrilamida pada proses pemanasan, pencemaran bisfenol A dalam proses pengemasan, hingga pencemaran sinar UV pada proses penyimpanan makanan. Selain itu, penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar tetap bersih selama proses produksi, agar menjaga kualitas bahan pangan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis berikut. Innallaha thayyibun yuhibbun thayyibah, nazifun yuhibbun nazifah, karimun yuhibbun karam, jawadun yuhibbun jawad, fanazifun afanaitakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkungan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selama proses produksi makanan, diperlukan ketegasan dalam menjaga lingkungan tetap bersih, sehingga tidak membahayakan seseorang yang memakannya. Hal tersebut diriwayatkan dalam hadis berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wa la dirara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan
tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain, dan tidak boleh pula membalas bahaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya atau perbuatan yang merugikan. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, bahan pencemar oleh lingkungan. Bahan pencemar ini memicu terjadinya keracunan makanan akibat lingkungan pada proses pembuatan makanan. Contohnya adalah kadar logam berat dalam tanah, pestisida, dan residu obat-obatan dalam hewan. Jenis-jenis pencemaran makanan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pencemaran fisika. Pencemaran ini terbagi menjadi 2, yaitu bahan pencemar radioaktif, contohnya kasus radiasi nuklir di Chernobyl, dan non-radioaktif. Contohnya adalah makanan yang terjatuh, dan ada pula insiden pabrik yang menyebabkan kerusakan alat atau bahan kemasan. Untuk mengurangi cemaran makanan yang terjatuh, Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmata ahadikum falya'khudhuha falyumitu ma kan biha min adha wal yaqulha wa la yada'ha lisyaitan." Apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Janganlah biarkan suapan tersebut dimakan setan. Hadis riwayat Muslim. Pencemaran biologi meliputi bakteri, virus, larva, dan parasit berbahaya. Bahaya ini dapat bersumber dari bahan mentah atau langkah pengolahan makanan yang salah. Contohnya adalah salmonella. Pencemar kimia. Pencemar ini apabila tidak dikendalikan dengan benar, dapat berpotensi bahaya bagi yang memakannya. Berbahaya atau tidaknya suatu zat dalam makanan tergantung oleh jenis dan kadarnya. Bahan-bahan yang ditambahkan di beberapa tahap selama proses pengolahan dan pendistribusian. Bahan tambahan makanan tertentu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari badan atau lembaga pengawasan obat dan makanan sebelum digunakan dalam makanan. Pencemaran yang terjadi diakibatkan oleh 2 faktor, ditambahkan secara tidak sengaja dan ditambahkan secara sengaja. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana menyikapi pencemar yang tidak disengaja. Makanan yang tidak terkena pencemar masih dapat dikonsumsi atas dasar tidak boleh mubazir. Hal tersebut tertera pada hadis berikut. Haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, haddatsana az-Zahri, qala akhbarani Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah annahu sami'a ibn Abbas yuhaddisu an Maimunah an faqrata waqa'at fi samni famatat fasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna faqala alquha wa ma hawlaha wa qulhu. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa dia mendengar Ibnu Abbas pernah menceritakan kepadanya dari Maimunah bahwa seorang tikus terjatuh di minyak samin dan mati. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai hal itu. Kemudian beliau bersabda, buanglah tikus itu dan sesuatu yang ada di sekitarnya, lalu makanlah minyak samin tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu contoh bahan kimia yang ditambahkan secara sengaja adalah penambahan bahan tambahan pangan melebihi ambang batasnya. Aslu fil asya'in nafi'atil ibahata wakil asya'i doratil haram. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Kaidah fikih. Menurut kaidah fikih, dalam keputusan fatwa MUI mengenai penetapan produk halal,
Sesuatu yang bermanfaat diperbolehkan, namun sesuatu yang berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dapat menjadi haram. Penambahan bahan tambahan pangan, jika digunakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, maka diperbolehkan. Namun, jika berlebihan, akan membahayakan yang memakannya. Selaku konsumen, penting bagi masyarakat untuk memahami kandungan dalam label produk. Kita bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita melalui makanan dan obat-obatan. Marilah kita berusaha menjaga dan melindungi kesehatan kita dengan memilih produk yang halal dan thayyiban, baik dalam bahan maupun proses produksinya. Semoga Allah memberikan kebijaksanaan kepada kita dalam menjalani hidup dan senantiasa memberikan rahmat-Nya yang tidak terhingga. Amin amin ya robbal alamin.